Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview produk cordless dari Dongcheng lagi. Nah, ini nih, yang dari kemarin kalian tanyakan kapan saya akan mereviewnya. Ini adalah Mini Circular Saw DCMY 125. Sesuai dengan angka di belakangnya 125, berarti untuk blade-nya ukurannya adalah 125 inci. Nah, langsung saja ya, kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa, di sini ada mereknya Dongcheng, lalu ada tipenya, lalu ada gambar dari produknya, dan ada beberapa keterangan untuk spesifikasi serta fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan untuk setiap produk Dongcheng yang dipasarkan di Indonesia sudah teregistrasi K3L ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka, kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Nah, ini ada kartu garansi. Ada 2 lembar, yang satunya harus kalian kirim agar bisa mendaftarkan garansinya. Nah, untuk alamat dari Autoras Service Centernya Dongcheng ada di 17 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Jadi sampai Papua sudah ada service center dari Dongcheng. Lalu ada buku petunjuk penggunaan, ini kartu dari pabrik ya. Buku petunjuk penggunaan masih berbahasa Inggris, jadi kalau mau baca silakan ditranslatekan terlebih dahulu. Tinggal pakai Google Lens saja ya, gampang ya teman-teman ya, zaman sekarang nggak ribet. Lalu berikutnya di sini kita apa nih? Mantap. Dapat 2 buah baterai. Baterainya kita dapat 20 volt 4Ah. Lalu kita dapat chargeran juga. Dapat tali selempang. Lalu ada guide ya, atau mal-malan paralel guide-nya. Dapat blade-nya juga ternyata ya, dapat blade 5 inci. Lalu unitnya, ini apa nih? Ini apanya ya? Nanti kita akan coba lihat ya. Sepertinya pengait ya. Nah, ini dia unitnya. Oh, ini untuk potong miring ya. Nih. Udah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi di paket pembelian. Untuk build quality, nah karena baterai dan juga chargeran ini sama seperti produk Dongcheng yang lain, tipenya sama ya teman-teman ya. Tidak usah kita bahas panjang lebar lagi karena untuk kualitasnya sudah pasti sama ya, sama bagusnya. Lalu untuk aksesoris seperti mata pisaunya ini baru ketahuan bagus atau tidak setelah kita gunakan nanti. Kalau dilihat seperti ini saja nggak akan ketahuan ya. Selanjutnya untuk parallel guide, ini adalah besi ya, besi yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Untuk tingkat kepresisian nanti kita akan uji ya. Kalau hanya dilihat saja seperti ini agak susah memang. Lalu untuk besinya sendiri tebal ya nih, tebal, nggak pelit ya teman-teman ya. Jadi udah pasti kokoh. Menu utama kita, unit mesin ya, kurang lebih bentuknya seperti ini, mungil dan bobotnya juga lumayan ringan ya. Untuk material bahannya, pada bagian plat base ini adalah sepertinya stainless steel ya. Jadi udah anti karat. Lalu untuk blade covernya adalah coran aluminium ya, yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu lagi. Lalu ada stiker Dongcheng di sini. Pada bagian bawah ini adalah plastik ya, plastik warna hitam. Lalu untuk bodi utama ini semuanya adalah plastik ya. Ada tulisan brushless di sini, embosan. Nih, ada bumpernya pada bagian samping sini. Lalu pada bagian handle utamanya ini ada lapisan grip karet. Jadi enak di tangan ya, tidak licin apabila tangan kita berkeringat. Untuk naik turun mata pisau ini tebal ya. Nih, bisa dilihat sendiri. Ini tebal teman-teman. Jadi udah pasti kokoh. Kalau jatuh nggak takut langsung penyok ya. Untuk knop-knop dilapisi dengan plastik ya. Jadi lebih enak di tangan. Nih, dilapisi plastik semua. Overall untuk build quality belum ada komplain lah ya. Nanti kita akan coba gunakan biar ketahuan apakah build quality-nya bermasalah atau tidak. Untuk fitur yang pertama pada bagian depan sini ada penggaris ya. Jadi kita biar lebih yakin memotong pada ukuran berapa. Lalu di sini ada sudut kemiringan. Nah, kalau di sini 0 derajat, kalau di sini 45 derajat penunjuknya nih. Jadi patokan garisnya itu berbeda ya, 0 derajat dan 45 derajat. Lalu di sini ada slot untuk meletakkan parallel guide. Tinggal dimasukkan saja seperti ini. Apabila posisinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal dieratkan menggunakan kunci L yang kita dapatkan pada paket pembelian. Lalu bisa motong miring sampai dengan kemiringan 45 derajat di sini. Tinggal diputar-putar saja seperti ini ya, untuk mengeratkan dan juga untuk melonggarkannya. Di sini ada spindle lock-nya untuk mengganti blade. Dan untuk circular saw ini sudah dilengkapi dengan LED light. Jadi pada saat kita memotong di tempat yang minim cahaya, tidak masalah ya nih. Nih, sudah LED shutdown juga untuk LED light-nya. Lalu di sini ada
tempat untuk pembuangan debunya, jadi bisa disambungkan vacuum cleaner. Berikutnya ada fitur safety ya. Fitur safety-nya yaitu yang pertama, bleed guard-nya. Lalu untuk triggernya sudah dilengkapi dengan trigger lock. Jadi kalau kita tidak tekan trigger lock-nya ini, maka triggernya tidak akan bisa ditekan. Berikutnya untuk mesinnya sudah slow start ya, jadi tidak langsung kencang apabila kita nyalakan nih. Jadi dia pelan terlebih dahulu. Fitur safety ya teman-teman ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan auto brake. Jadi kalau kita lepas trigger dia langsung mati. Langsung mati ya. Lalu di sini ada tempat untuk kunci L. Dan pada baterai sudah pasti ada indikator baterainya. Fiturnya lengkap ya teman-teman ya. Untuk uji spesifikasi saya yakin ya untuk chargernya ini sama dengan yang lain, tidak akan jauh dari angka 45 watt. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya, kita lihat mana tahu berbeda ya kan. Sudah menyala ya. Kita langsung colokin, mengecas. Kita lihat di sini berapa outputnya. Ya, nggak jauh-jauh ya dari angka 45 watt. Oke, untuk baterainya sudah full ya teman-teman ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Untuk mengisi baterai 4Ah dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dan untuk bleed sudah saya pasang di sini. Untuk memasang bleed ya, untuk mengeratkan itu dia anti-clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Dan untuk membuka dia searah jarum jam ya teman-teman ya. Sekarang kita akan ukur untuk tingkat kebisingan dan juga RPM. Baterainya kita ganti dengan baterai yang sudah kita isi sampai full ya. Oh ya, untuk fitur ternyata ada yang ketinggalan ya, yaitu ini nih. Fitur pengaturan kecepatannya. Ada 2 mode di sini, mode high dan mode low. Untuk menggantinya tinggal tekan tombol mode yang ada di sini. Tombolnya tactile ya teman-teman ya. Nih, kurang lebih seperti ini. Nyalakan terlebih dahulu, sudah warna hijau, baru kita bisa pindah-pindahkan. Oke, sekarang kita akan coba RPM di kecepatan low, dan untuk tingkat kebisingannya sekalian ya. Biar sekali jalan, menghemat waktu. Suaranya halus sekali ya teman-teman ya. Untuk RPM pada low ya, kecepatan yang paling rendah, di angka 4209 RPM. Dan untuk tingkat kebisingan di angka 94,5 desibel. Jadi suaranya adem ya. Sekarang kita set di mode high. Ya. Mode high di angka 6211 RPM dan untuk tingkat kebisingan di angka 102 desibel. Tergolong adem juga untuk suaranya. Dan untuk RPM kalau kita lihat dengan spek tertulisnya ya, kalau kita bandingkan dengan spek tertulis di sini, untuk low RPM di angka 4200 sudah benar ya teman-teman ya. Tetapi untuk yang high RPM-nya di angka 6700 di sini. Jadi bedanya sekitar 500 RPM. Pada saat kita uji tadi di angka 6200. Selanjutnya kita akan melihat tingkat kepresisian dari pisaunya. Yang pertama kita akan melihat apakah pisaunya ini siku terhadap plat base atau tidak ya. Karena kalau dia nggak siku nanti potongannya nggak akan bisa lurus. Kita lihat sama-sama apakah ada gap atau tidak. Ya, tidak ada gap ya teman-teman ya. Nih, bisa dilihat sendiri. Atas bawah tidak ada gap. Nih. Sama ya, tidak ada gap sama sekali. Jadi ini udah siku 90 derajat. Sekarang kita akan ukur jarak antara blade bagian depan dan blade bagian belakang. Kita longgarkan terlebih dahulu. Di angka 8 cm ya, nih. Pas di 7,9 ya teman-teman ya, nih. 7,9 cm untuk blade bagian belakang. Sekarang kita akan lihat untuk blade bagian depannya, apakah sama atau tidak.
Ya, bisa dilihat sendiri ya. Sama, di angka 7,9 cm. Jadi untuk blade bagian depan dan blade bagian belakang jaraknya sama. Blade-nya presisi. Untuk bobotnya, include dengan baterai 4Ah yang kita dapatkan pada paket pembelian, dan juga pisau ya, di angka 2,7 kg. Nah ini kalau kita bulatkan 2,8 lah ya. Untuk pengujian yang pertama, di sini kita akan memotong tanpa alat bantu. Kita akan lihat tingkat kestabilan dari circular saw ini ya. Ini udah saya buatkan garisnya. Kita akan memotong mengikuti garis yang telah saya buat tanpa alat bantu. Apakah enak digunakan tanpa alat bantu atau tidak? Iya, enak ya. Tidak ada masalah sama sekali digunakan tanpa alat bantu, tetap bisa memotong dengan stabil ya. Bahkan saya hanya menggunakan tangan satu tadi, tetap bisa memotong lurus mengikuti garis yang telah saya buat. Kita coba sekali lagi, biar lebih yakin. Ini garisnya juga sudah saya buat ya. Iya, enak sekali ya teman-teman ya. Ini enak sekali kalau digunakan untuk kerja-kerja mebel ya. Untuk motong plywood, ini enak sekali nih. Nah, kalau itu tadi kita gunakan kecepatan yang high ya. Sekarang kita akan coba di mode low. Nih ya, apakah enak juga digunakan pada mode low atau tidak? Medianya masih sama ya, saya menggunakan MDF dan ini masih tanpa alat bantu. Ya, menggunakan mode low juga bisa ya untuk memotong papan MDF. Nih hasilnya, tidak ada masalah sebenarnya, tetapi saya lebih suka menggunakan mode high karena lebih cepat ya untuk proses pemotongannya. Sekarang kita akan memotong menggunakan alat bantu yang kita dapatkan pada paket pembelian, yaitu parallel guide-nya ya. Kita lihat di sini sama-sama apakah parallel guide-nya ini bisa digunakan untuk bekerja atau tidak. Oke, tidak ada kendala, enak-enak aja digunakan, tetapi kita akan lihat terlebih dahulu untuk tingkat kepresisiannya. Jangan sampai nanti hasilnya tidak presisi ya. Ini dia tadi untuk hasil potongannya ya. Nih, bagian yang kita potong berarti kita akan ukur dari sini. Nih ya, kita lihat sama-sama. Apakah ada perbedaan untuk ukuran? Nih dari ujung ke ujung ya. Nah, mantep ya. Tidak ada perbedaan ya. Untuk hasil potongannya itu sama lebarnya. Mantap. Presisi ya. Sekarang kita akan lihat ketebalan maksimal yang bisa dipotong. Ini ada kayu mahoni dengan ketebalan 5,7 ya ini ya. Sekitar 5,7 cm. Di sini kita akan sekalian lihat ya untuk tenaga dari motornya ini apakah bisa memotong sampai pisaunya itu saya turunkan semua nih. Nah, ini udah saya mentokin. Kita lihat tenaga dari motor brushless-nya.
Enak ya teman-teman ya. Tenaga dari motornya itu mantap, tidak ada loose power sama sekali, padahal udah mentok ya. Blade-nya itu sudah masuk ke dalam semua. Nah, sekarang kita akan lihat untuk ketebalan maksimal potongan apabila sudutnya itu 0 derajat ya. Ya, untuk ketebalan maksimal potongan itu di angka 4,5 cm ya. Nih, 4,5 cm pada sudut 0 derajat atau yang tegak lurus. Sekarang kita akan memotong crosscut kayu durian dengan ketebalan 3 cm. Kita lihat di sini ya, apakah blade bawaannya tajam atau tidak. Iya, lancar jaya ya, tidak ada masalah sama sekali. Dan tidak ada bekas terbakar ya. Ini menandakan untuk blade-nya benar-benar tajam. Kita coba sekali lagi biar lebih yakin. Enak ya. Tidak ada kendala. Enak sekali teman-teman. Kita akan lihat di sini untuk blade-nya ya. Nih, tidak ada bekas terbakar ya teman-teman ya. Tidak ada bekas terbakar. Ini menandakan untuk blade bawaannya tajam. Berikutnya kita akan lihat di sini apakah hasil potongannya ini 90 derajat atau tidak. Saya menggunakan siku ya. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama untuk hasil potongannya. Nih, tidak ada gap ya. Atas dan bawah tidak ada gap. Presisi di angka 90 derajat. Jadi untuk blade-nya udah tegak lurus ya nih ya. Sesuai dengan yang kita ukur tadi di awal. Ini benar-benar 90 derajat, tidak ada celah. Mantap. Pengujian terakhir kita akan motong bevel 45 derajat. Di sini saya menggunakan alat bantu parallel guide yang kita dapatkan pada paket pembelian ya. Nih, sudutnya 45 derajat. Medianya adalah papan MDF. Oke, enak-enak aja, tidak ada masalah sama sekali. Tadi di akhir agak sedikit tersendat karena untuk parallel guide-nya itu udah habis ya teman-teman ya. Sudah tidak kena ke media yang kita potong lagi. Jadinya tadi agak nyendat. Nah, kita akan lihat sama-sama di sini. Nih, untuk hasil potongannya benar-benar di angka 45 derajat. Tidak ada gap ya. Nih, tidak ada gap. Benar-benar di angka 45 derajat. Dan kalau kita satuin ya, kita akan coba satuin. Nah, bisa dilihat sendiri, pada saat kita satukan seperti ini, bisa membentuk sudut 90 derajat dengan akurat. Cakep. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas DCM Y125, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DCM Y125 ini di angka Rp1.695.000. Paket lengkap ya, include dengan 2 buah baterai dan 1 buah charger. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan untuk bekerja tadi, dari segi build quality sama sekali tidak ada masalah ya teman-teman ya. Build quality-nya tergolong bagus, lalu kita gunakan untuk bekerja, tidak ada kendala di build quality-nya. Ya, brand global ya teman-teman ya, nggak mungkin main-main untuk build quality. Ini udah tergolong bagus. Lalu berikutnya untuk fitur, semua fiturnya bekerja dengan baik, tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi. Dan untuk fitur kecepatan ya, ini pengaturan kecepatannya ini, H dan low-nya ini, menurut saya sih agak sedikit useless ya, untuk yang low-nya ya. Karena ya lebih enak motong di H, di angka 6.000-an RPM ya teman-teman ya. Kalau di low-nya itu kan di angka 4.000-an RPM. Ya kalau ada yang kencang, kenapa harus yang lambat? Ya ini menurut pendapat saya pribadi. Kalau kalian ya terserah ya, lebih suka di low atau yang di high.
Untuk spesifikasi saya rasa juga sudah tidak ada masalah lah ya, sudah sesuai dengan spek tertulis. Dan terakhir untuk performanya. Nah ini nih, performanya menurut saya sih mantap ya. Motor brushless-nya ini walaupun kecil tetapi cukup bertenaga. Jadi kalau kita motong kayu yang ketebalannya sesuai, saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Ya tadi kita potong kayu yang agak tebal saja tidak ada masalah, apalagi kalau ketebalannya sesuai dengan spek yang dituliskan oleh Dongcheng ya teman-teman ya. Saya rasa ya akan lancar jaya untuk memotong. Untuk blade bawaannya juga tergolong tajam ya teman-teman ya. Tergolong tajam lah untuk blade bawaannya. Jadi kita memotong tadi tidak ada bekas terbakar pada kayunya. Untuk tingkat getaran juga tergolong stabil ya. Jadi di tangan itu tidak terlalu terasa getarannya. Jadi pada saat kita memotong itu lebih enak, lebih stabil. Potongan kita itu jadi lebih rapih. Untuk tingkat kepresisian blade juga sudah tergolong mantap ya teman-teman ya. Mantap lah. Jadi untuk minusnya saya belum ketemu ya. Di mana letak minusnya ya teman-teman ya. Harganya murah. Lalu untuk spek sesuai ya. Fitur juga sudah sesuai. Build quality mantap. Untuk performa juga ya mantap ya. Apalagi untuk layanan purna jualnya jelas. Ada garansinya 2 tahun. Dan juga untuk service centernya ada di 17 kota. Di mana letak minusnya? Silahkan dituliskan pada kolom komentar. Kalian sendiri yang menilai. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.